Aduh, lo pernah ngerasain gak sih umur sekarang ini nih? Ya gitu deh. Merasa gimana gitu. Mungkin pengen balik ke zaman dulu lagi gitu loh, kayak umur 20-an gitu loh. Pengen di masa-masa yang kayaknya gue harus kerja keras banget gitu. Mungkin kita ngerasa gini kali ya, setelah di umur sekarang ini ngelihatnya tuh kayak coba aja dulu. Iya. What if gimana kalau dulu gue begini, mungkin gue akan begitu. Coba aja kalau dulu gue begitu, mungkin gue gak akan begini. Apa sih? Udah record belum? Apanya? Record udah. Udah. Sabar. Kenapa ngomong ke situ sih? Gue takut aja nanti dipanjangkan. Gini kan jadi penyesalan. Nah, itu. Apa-apa tuh langsung negatif thinking gitu. Aduh, ini belum ini. Aduh, ini belum ini. Atau gini, biar kita mempersingkat pembahasan, mempersimpel pembahasan. Boleh nggak kalau gue bilang gini? Boleh. Jikalau telah datang waktu yang ku tunggu. Gue gak boleh nyanyi. Jikalau telah gitu ya, bukan? Iya, itu maksudnya. Jikalau telah datang menunggu. Tuh dia juga salah nadanya. Si Muna kan? Siapa? Naif. Iya Muna. Oh iya benar. Naif bukan Muna. Dia Naif Muna. Iya. Enggak lah beda. Lugu. Naif itu lebih ke lugu. Enggak, kalau mau dipersimpel, jikalau lu berkesempatan untuk kembali ke masa lalu, lu mau merubah apa dan kenapa? Baby settingnya tinggi banget. Iya. Kan biasa begitu. So tinggi. Iya, biar kita nunduk ini yang enak. Oh gimana kalau kita bahas itu aja? Wih, kenapa enggak? Kenapa enggak? Bukan sampah deh, Udah. Sampah, Iya. Nah, selamat datang di PDKT Podcast kenal tanggung UMKM. Iya. UMKM banget gitu. Usaha menengah, kecil menengah. Iya. Iya. Usaha Kita kan menengah, ini masih kecil menengah. Iya kan? Podcast UMKM lah. Iya. Dan kita masih bersama berada Berada di dong. Food in Cafe, Nah, tempat di mana selalu kita diterima dan berada. iya, bolehlah selalu dah. Kita berada terus. Iya, pasti kita Kita berada. kan di orang sini. berada. Oh iyalah. Iya, gue mah orang have. Iya, di heaven lah ya. Iya, gue mah orang Ya, pokoknya have. kita masih ada di sini di Food in Cafe yang selalu terima apa adanya. Ya gitu dah. Gitu. Pokoknya jangan lupa untuk melihat kita. Ya, kalau mau menikmati digital kontennya Nah, PDKT, itu selalu ada di YouTube juga ada, pastilah ya itu. Di shortnya ada, IG ada, di TikTok juga ada, di Facebook fanpage juga ada. Terus di Noise and Spotify. Iya. Keren loh. Disedot. Jangan lupa pokoknya kita itu selalu di Food in Cafe kan. Ya. Pokoknya itu ada yang namanya traktir kita di mana. Gitu. Kaget loh gua. Sekarang kita mau traktir Dong Idam. Iya. Traktir Dong Idam PDKT karena Idam berulang tahun. Happy birthday, Idam. Enggak, gua mah nggak diulang tahun ini biasa aja. Bersama. Jadi ini semua traktir Idam. Diem dong. Apa sebutin sekarang. Apa traktir kita di traktir.id /PDKT kenal tanggung secangkir kopi. Kita masih mikir itu sebenarnya. Iya, gue belibet gitu. Tapi situ aja dulu apa? Iya sekarang. Aduh. Nyesel. Ngap gua. Lu banyak nyesel. Apa. Enggak, sekarang gitu loh. Kita dalam perjalanan hidup. Ya, kita mengenal dengan arti kehidupan. Ya. Dari Coba bertambahnya kenalin usia, gue ada Ustadz noh. Namanya perjalanan hidup, otomatis. Mau bilang namanya si Ustadz. Namanya siapa? Gue lupa ini nih. Ya enggak Namanya perjalanan hidup. Balik lagi ke omongan yang tadi. Kalau misalnya lu punya kemampuan
buat balik ke masa lalu, buat balik ke umur lo yang masih kinyis-kinyisnya itu dalam mengambil keputusan, ya kan? Lo mau balik kemana? Ada yang mau lo rubah atau enggak? Nah, terus kenapa? Itulah makanya. Ya apa? Bukan makanya. Enggak. Kalau gue sendiri ya, mungkin kalau penyesalan ya pasti ada penyesalan ya. Artinya dalam perjalanan gue itu yang gue sangat disayangkan, gue belum bisa membahagiakan orang tua gue. Gitu. Terus? Karena kan orang tua gue 2018 sudah pergi duluan kan. Begitu lo belum ngajak dulu lagi ya. Iya, jangan dulu. Kan biasanya orang kalau orang tuanya pergi suka minta ikut. Ya kan katanya belum membahagiakan orang tua. Ya lo ikut lah sana biar bisa. Siapa tahu orang tua lo bahagia. Kayak ada baby gitu kan. Jadi penyesalannya adalah sekarang lo udah jadi orang kaya, udah jadi orang have. Terus nyokap bokap lo nggak ngerasain itu gitu maksudnya. Ya paling nggak itu gue belum bisa membahagiakan lah mereka. Tapi kalau bokap kan emang dari zaman gua kecil udah nggak ada kan. Tapi kalau nyokap kan sampai gua udah menikah dulu itu ya masih ada gitu. Jadi gua lu merasa lu belum sempat. Iyalah. Terus lu mau balik ke masa itu? Gue ke masa yang mana? Pengen balik di masa gue pas saat gue kerja gitu kan. Mungkin gue dulu nggak nikah cepet-cepet gitu kan, untuk melihat bahagiakan dulu gitu. Lu nikah cepet-cepet? Iya. Lu jadi nikahnya cepet gue. Iya, nikahnya cepet. Iya, langsung nikah lari gitu ya. Langsung dibubarin, lari cepet capek lari mah. Iya, pokok gitulah. Paling nggak pengen menyenangkan dulu lah disanya gitu loh. Ya kan, dibandingkan kita dengan setengah-setengah. Terus apa yang mau lo lakuin? Lo mau ngapain? Ya bekerja keras. Pada saat itu harusnya gue bisa nih lebih kaya dari sekarang nih. Iya gitu pasti. Iya, coba kalau pada waktu itu aku menerima tawaran Om Anwar gitu ya. Pak Anwar sejarah Anwar lah. Nggak enak Anwar. Aku akan mendapatkan satu apartemen. Iya. Jika saja saat itu aku pergi dengan Mas Broto gitu ya. Mas Broto. Panggilnya berat gitu. Iya. Mas Brother Broto. Iya, paling nggak kan hidup itu ya paling nggak gue harus apa yang gue capek gitu. Tapi kan pencapaian itu nggak bisa gue harapkan gitu. Itu di umur berapa tuh lo mau baliknya? Yang mana? Iya, lo mau balik ke masa lalunya di umur berapa? 12 tahun. 17,5 lah. 5 tahun lo lagi ngempeng-ngempeng gitu ya. Lu udah kerja ya semenjak dini ya emang ya lu ya. Jangan-jangan lu tuh dulu korban eksploitasi anak sebenarnya. Iya, dulu itu jadi penyanyi cilik dah. Iya, tapi di lampu merah. Iya. Yang mesti digendong-gendong ya. Iya. Gendong lah palingan ya 25-26an lah palingan lah. 20 years ago. Iya, 20 tahun yang lalu lah. Gitu kan tuh lagi masa-masa kita hok-hoknya kan. Oh iya, masih kinyis-kinyis. Iyalah. Masih di tahap saatnya mengambil keputusan yang mana keputusan itu dengan harapan lu bisa lebih mapan dari yang sekarang. Itu lagi kurus-kurus ya tuh. Oh, pernah kurus. Oh iya dong. Oh iya. Itu lagi pas-pasnya itu. Lagi pas-pasnya ya. Iya. Celana masih 29 tuh ya. Iya 29. Iya. Sekarang 38 ya kan. Gue masih 50 itu. Iya. Cungkring dong. Iya, mencungkring gue. Iya, sekarang kan cingkrung. Tetenya gede so. Tetenya gede sebelah lagi. Dan dia nyusun. Ini dikenyotin. Kalau gue sih, gue kan seneng banget nyanyi ya. Iya. Nyanyi. Ya kan lu kesel kalau denger gue nyanyi. Tapi dulu kenapa gue orangnya nggak pede sih. Kalau gue pede aja gue mungkin tapi bagus sih lo nggak pede kalau lo bisa nyanyi. Iya betul, makanya gue ya. Kayak harusnya gue dulu bilang sama nyokap gue lesin gue nyanyi gitu biar gue tambah bagus. Sama Mbak Berta dulu kan sama John Robert Power ya kan buat supaya pede gitu kan. Tahu gak sih John Robert Power? Itu mah Bapak Pramuka. Siapa? John Lennon. Bukan, ini dia lesnya sama Robert David Caniago. Sama. Ya pokoknya intinya kayak gue tuh pengen jadi penyanyi sih. Itu aja sih. Penyesalan banyak sih, nggak harus dari dulu. Akhirnya lo kursus sama Robert Baden Powell. Itu Bapak Pramuka. Iya, yang gue bilang
bilang gue bener tadi itu. Cuman gue lebih suka Robert David Chaniago. Gue lebih yang ngumpetin makanan gosong di topi. Gue kayaknya harus lebih banyak hal yang karena gue nggak percaya diri, banyak hal yang nggak bisa gue capai. Banyak banget kayak dulu gue pengen pokoknya gue amat sangat nggak percaya diri gitu loh. Nggak pede lah. Kalau udah mau di depan ngomong tuh bibir gue udah gitu. Gemeteran gitu, gue nggak bisa. Padahal gue suka ngobrol, suka ngomong, suka MC, cuman gue nggak percaya diri. Assalamualaikum. Warahmatullahi stroke coy. Gak gitu juga sih. Maksudnya kayak gue udah nggak percaya diri banget. Barokat. Gak begitu juga kan. Bapak dua, ibu dua. Oh bapak-bapak, ibu-ibu. Ya berdua. Iya. Tapi ya benar ya. Tapi kalau misalkan kita relate ke balik lagi ke masa lalu gitu ya. Ya mungkin kita bakal tahu kalau sekarang begini, wah paling gak gue waktu itu jangan begini. Begitu aja kan. Iya. Kalau lu mau ngapain Dam? Kalau gue ya, ini ini mungkin tanggungan mau tahu Pep gitu Pep. Ya udah Idam misalnya apa? Penyesalannya Idam apa? Kalau kan masih tanya juga ngomong diri aja. Gue juga ngomong sendiri kok. Gak tanya lagi. Iya. Kalau gue tuh dari dulu kepengen jadi mas-mas band. Oh kayak teman kita dong. Iya. Karena gue tuh dulu tuh sempet mengebeni. Iya, main band. Fitroh kan pemain band. Fitroh. Iya, dan gue sama dia satu basis. Oh anjay. Iya. Jadi banyak momen-momen di mana ada beberapa persimpangan yang pada saat itu memang akhirnya jadi pilihan kita. Persimpangan jalan ya. Lu mau ya pada zaman itu ya sekolah atau bermusik. Sekolah itu atau bermusik. Itu selalu jadi pilihan berat kan. Either lu mau mendalami banget. Nah iya kan mau ngetop, kita mau jadi airtom. Iya kan. Padahal kalau pada saat itu gue percaya diri lu ngeband, kita bisa jadi satu band kali ya. Iya itu. Masalahnya gue itu kan pada saat itu orang tua tuh memang tidak setuju. Bukan nggak setuju. Pasti orang tuanya pengen nggak punya masa depan. Pengen jadi guru ya, guru dokter gitu ya. Enggak, dulu tuh pilihannya tuh kalau nggak presiden pilot. Akhirnya pilotnya dalam bentuk pulpen, presidennya dalam bentuk taksi akhirnya. Tapi ada loh bakso presiden itu lebih enak. Nah iya, cuma kan belum ada. Belum ada itu. Ya. Iya. Baru sekarang doang. Iya akhirnya begitu, ada di persimpangan ngeband terus. Totalitas. Tapi gue gak perlu ngeband. Atau apanya? Kan gue diem. Lu gak nyanyi ya? Gue diem Beb. Jadi gue di studio tuh kalau ngeband diem. Gitu. Kalau bunyi terketahuan gitu sama abangnya. Yang bapak lu bukan emangnya. Itu gue sampai kita tuh dan ya apa maksudnya bubarnya pun karena memang di satu kelompok itu menghadapi kebimbangan yang sama. Jadi milih antara sekolah dan band. Akhirnya bubarnya pun ya bubar semua personil band itu emang gak ada yang jadi. Karena banyak yang nggak disetujui juga. Iya, karena pada zaman sekolah itu kan, pada saat kan sekolah itu lebih penting. Iya. Iya. Akhirnya sekolah, kuliah, kerja, udah lupa. Bener. Ya udah, gitu. Lu kan sekarang punya anak, suruh anak lu ngeband ya kan, meneruskan cita-cita orang tua. Mas band dulu ada tuh acaranya. Ya, kayak teman-teman kita inilah dari mana tuh kemarin? Iya. Itu kan dia udah para pekerja yang bedanya dengan mereka adalah mereka tuh masih punya hasrat bermusik. Setelah itu diwujudkan juga. lagi. Iya. Kalau gua pada saat itu begitu lepas dari dunia musik, kita udah nggak bersentuhan sama sekali dengan personel yang lain. Jadi kalaupun kita ketemu lagi, belum tentu kita semua masih pada bisa main alatnya lagi. Yang ada lu discuss, bahas, ketawain dulu zaman dulu gitu, kayak nggak mungkin aja. Cuman sekedar jadi bahan ketawaan aja kalau kita dulu pernah. Gue prihatin nih. Kenapa? Prihatin aja dulu. Perhatiin aja deh. Cita-cita lo nggak tercapai Dang. Loh enggak, bukan cita-cita. Enggak, makanya sampai nggak bisa itu loh berkomunikasi lagi sama itunya kan kasihan juga lah, prihatin juga lah. Iya sih.
Gimana maksudnya? Sebenarnya teman-teman lo sampai lo nggak bisa memainkan lagi gitu kan, ya perhatiin aja gue jadinya. Nggak ke situ. Maksudnya kita para personil ini udah lepas dari bermusik sama sekali. Jadi kalaupun nongkrong lagi, bukan nongkrong kalau kayak Fitra kemarin kan nongkrong ngeband lagi. Betul, dia bentuk karena lagi. Karena mereka masih berkecimpung di masih punya feel-nya. Feel-nya ada apa? Kalau kita tuh bener-bener ya udah nih, nggak ngeband nih, nggak lanjut nih, bubar nih, ya udah. Palingan kalau itu cuma kayak main-main gitu ketemu doang, lagi pun ya jadi ya gila ya dulu lagu-lagu kita masih kontak, cuman memang udah pesona gitu ya. Udah nggak lagi ini, lagi ini, udah nggak ada, ya udah bubar. Iya gitu. Ini simple aja gitu kan. Iya benar. Iya. Dulu tuh waktu gue ditawarin idam persona ya, gue dengar nama lu sih Feb. Cuman gue nggak tahu Feby orang kayak gimana gitu. Jangan lah. Katanya kayak gini loh Dam. Ini gimana sih? Kesuka itu. Iya, pengen sekarang ini kan kalau nggak gini. Mungkin kalau dalam penyesalan kita nggak boleh ada penyesalan nggak. Kita harus semangat untuk hidup kita terus menerus gitu kan. Kalau kita melihat ke fase ke belakang dan kita menyesal, ya sama aja bakal kita turun juga gitu loh untuk semangat kita gitu. Paling nggak yang sekarang ini ya kita lakukan aja. Ya tapi gitu. tetap ada penyesalan lah kenapa. Ya kalau bilang penyesalan pasti setiap manusia pasti ada lah. Makanya kalau tadi dibilang kalau gue bisa balik ke masa lalu, gue bisa merubah, mewujudkan apapun yang bisa gue lakuin. Kayaknya di masa lalu kalau gue bisa balik, gue akan milih jadi bermusik ya. Iya pasti gitu kan. Tapi nggak tahu ya sekarangnya apakah gue jadi artis atau jadi hancur. Karena kan masa depannya kita nggak tahu lagi pada akhirnya kan. Dan mungkin juga kita nggak kenal bro. Apanya? Kita nggak akan ada di sini. Kalau lu bermusik. Iyalah. Iya sih. Iya kan. Kalau lu bermusik, kalau gue jadi penyanyi. Iya kan? Kalau Feby jadi apa, Feby? Pelaut. Kita ketemu di mana tuh? Jadi ini apa? Mana si Ucil? Kentung loh. Kemana Cil? Ya son kabur son. Iya lah. Kan paling nggak dengan perubahan waktu yang terus berubah bertambah, ya kan paling nggak kita ada semangat lah, ya. Semangat untuk kita meraih kesempatan di tahun-tahun ini gitu loh. Di umur kita yang mungkin paling 4 ini ya paling nggak bersemangat gitu kan. Karena kan banyak gen-gen ini yang memberantas semuanya. Gen apa? Tapi aku tahu kan si Kemenaker udah menghapus yang namanya usia dan apa tuh? Apa? Kalau itu kerudung. Good looking. Jadi siapapun boleh, nggak dilihat dari itu. Iya, jadi sekarang tuh Kemenaker suruh dihapus yang namanya umur, usia itu udah bebas, ya kan? Buat apa? Buat bekerja maksudnya? Iya, buat lowongan kerja itu. Oh, ya kan mungkin ada 17 tahun kali lah, Feb. Masa lo anak di bawah ya mungkin ada kerja. Cuman nggak sampai maksimal 25 tahun gitu, nggak ada ya. Nggak ada lagi. Kalau ini sih unpopular opinionnya gue ya. Kalau gue berpenampilan menarik dan batas umur itu menurut gue perlu sih. Artinya kan gini, ketika lo ngelamar, ya lo jangan artikan berpenampilan menarik itu lo harus ganteng, cantik, tampan dan lain sebagainya. Berpenampilan menarik itu kan artinya lo tahu lo mau ngelamar, ya nyisir gitu loh. Lo mau ngelamar, mau kerja, mandi. Sebenarnya berpenampilan menarik itu kan sesimpel itu kan. Bukan berarti lo yang harus, wah gue yang jelek nih ya. Kan menurut lo jelek. Coba lo tanya mak lo, pasti ganteng. Ya tapi anak mama paling cakep. Indonesia itu gitu, biasanya kan itu. Jadi mulai dari umur dulu. Di umur misalnya dari umur 30 tahun ke atas gitu ya. Iya. Tua nih. Karena gini, Feb, kalau batas umur menurut gue ya, kalau batas umur kenapa perlu dibatasi umurnya? Mungkin itu berkaitan sama kinerja kerja, kecepatan kerja, ya kan? Kalau misalkan gini, lo punya lowongan operator atau admin deh, lo nggak batasi umur. Tiba-tiba yang ngelamar umur 45, yang udah nggak bisa dikasih tahu, apa nggak pegel?
atasan lu umur masih 30. Mungkin lu mau negur, "Bu, salah. So tahu kamu." Apa lo? Mungkin di bagian apa kali? Nah, makanya. Mungkin di bagian apa dan bagian tertentu ya kan. Kalau menurut gua berpenampilan menarik dan batasan umur sih, ya gua nggak bilang itu harus, tapi menurut gua itu perlu sih. Ya, tapi lu pernah ke mungkin ini kalau sih? perlunya itu nggak cantumin gitu loh, tetap dalam kriteria. Enggak, kalau gua mah gua cantumin. Ya nggak bisa dong. Kan Kemenaker udah memerintahkan begitu. Oh, itu udah perintah. Tapi Iya. di bagian mana aja kan nggak tertentu kan, nggak Ya semuanya mungkin kali. kalau untuk di penulisannya nggak tertulis, tapi kalau buat kita dalam Tidak ada batasan untuk perusahaannya, lu tetap bekerja gitu. Iya. Anak bener baru lulus kuliah terus ngelamar jadi CEO. Tapi kan kalau di luar negeri itu kan nggak ada loh, nggak ada umur loh. Makanya gue gitu, lu pernah ke Berapapun Singapura nggak nggak masalah sih? dulu. Di Singapura itu lo kalau lihat ya, itu tuh pekerjaannya semua nenek-nenek kakek-kakek loh. Nah iya, artinya kan gini, mungkin kalau secara aturan tertulisnya mungkin nggak ada, tapi kita sebagai HRD-nya mungkin bisa ya kali gitu kan umur segini lo mau Ya loncat-loncat. makanya ditempatin penempatannya misalnya yang ini nih yang kayak nggak berat banget ataupun berat tapi lu masih mau ya mereka terima. Yang Iya. penting lu mau Tapi bekerja. kalau yang kayak gitu setahu gua memang ada namanya pemberdayaan senior, pemberdayaan lansia. Jadi oma-oma Iya. daripada mereka nganggur di ya maaf gitu ya di Panti Werda, di Panti Jompo gitu kan. Akhirnya dikasih kegiatan. Iya. Entah itu bekerjanya itu jadi sapu atau ada kerajinan apa gitu. Sama halnya kayak di Jepang juga. Iya. Jepang kan sama juga. Dia umur itu nggak terlalu dipermasalahkan gitu loh. Malah diberdayakan gitu loh. Iya, tapi artinya gini, tetap tidak ke pekerjaan yang bersifat ya perusahaan beneran. Cuman sekedar kayak ya lo sapu-sapu, oke lah. Iya. Bukan yang harus mempunyai tanggung jawab yang gede juga sih menurut gua. Ya paling nggak kan baik lagi nih dari Makanya di bagian tertentu kalau menurut gue dipekerjakannya. ya mungkin itu ya kita back lagi ya flashback lagi penyesalan kita mungkin mau di umur 20 itu seperti apa ya kan ya paling nggak di 20 tahun kemarin itu ya mungkin ada yang namanya kita ya bekerja atau dari pengalaman hidup kita yang merasa gimana gitu kan paling nggak kita bikin buat semangat lagi buat tahun ini bertambah umur itu kan bukan pasti misalnya gini juga lo balik ke masa lalu nih balik ke umur 20 nih iya kan terus lo masih kinyis nih kan masih muda nih kan lo jalan nih terus di tengah jalan lo nemuin tai bau. Lu mau bagi dua apa enggak? Kalau gua nggak bagi dibilang pelit. Kalau bagus takut sama tai. Ya sekarang untuk menindaklanjuti. Nah, menimbang, memikirkan dan meragukannya. Iya. Jadi lu mau bagi dua apa? Enggak. Apa sih Maruk-maruk deh. Bukan masalah maruk kayak gitu. Gue juga bakal ngambil gitu loh. Gue ikhlasin buat siapa juga. Tai bagus loh buat pupuk tanaman. Ya tai apa dulu? Tai orang. Iya. Ya nggak semua ada orang enak. Tai bagus loh buat yang mau. Yang mau aja gue mah. Ya nggak palingan kalau buat gue sendiri ya. Mungkin ya penyesalan gue sekarang ini ya gue harus bisa menunjukkan bahwa gue bakal bisa membahagiakan orang tua gue di surga. Oh ini jadi redemptionnya lu nih, penebusan penyesalannya nih. Ya. Gimana caranya kalau kayak gitu? Ya apalagi sekarang kan gue udah sendiri lah ibaratnya. Karena dulu gue juga Lu nyesel dulu nikah? enggak itu karena memang dari orang tua nggak mau gitu loh. Restui. Ya intinya sekarang kan lu berusaha tetap menjadi orang baik supaya baik-baik. Do good and good will come to you. Oh iya, will good me. You good, feel good. Iya, you kill my brother gitu. Tapi kalau gue karena gue suka banget Bandung kan karena semua juga di sana banyak saudara-saudara. Dia mah natskal.
Natskal. Karena sukanya ke Bandung. Ke Bandung iya, apa? Natskal. Oh, Bandung. Pascal itu. Ya, Apa sih? Badung, itu Badung. Dulu kalau misalnya gue sempat mau ngambil sekolah di sana, mungkin gue nggak tahu ya, cuman tapi gue lihat kan memang kalau orang di Bandung itu ngomong Bandung itu nggak pakai N, Badung. Nggak tahu deh gue baru denger ini sih. Udah terus. Iya. Nah, kayak gue lihat teman-teman gue yang gue tahu, gue kenal dan sekolah di sana dan akhirnya bekerja di sana tuh kayak pasti akan merubah masa depan lo yang. Kayaknya ya, tapi dari satu penyesalan itu gue bersyukur ada anak gue gitu, ternyata ada banyak yang support juga di sini gitu. Cuman mungkin kayak lo kalau masa nakal lo, nakal jadinya. Gimana di sana? Yang Bandung jadinya. Bandang lah, ada apa? Iya. Bandung Lautan Asmara. Masih inget aja gitu tuh. Ambil cari itu. Sampai ada videonya lagi. Iya, berarti gitu ya, dari semua pilihan-pilihan kita kan kadang kita juga nggak tahu mana yang akan menentukan yang jadi lebih baik atau enggak kan. Iya. Tapi yang pasti ya penyesalan nggak bisa dibilang penyesalan nggak lah. bisa, Ya, itu udah emang jalannya. Itu kan udah sekarang kan gini loh, hidup itu kan adalah pilihan. Once kita udah memilih, itu yang kita harus jalanin. Mau naik, mau turun, mau lurus, mau belok, mau kanan kiri. Kalau kata orang Cengkareng mah do your best. Do your best aja. Kalau kata Dewa 19 kan hidup adalah gue nggak boleh nyanyi, Fet. Perjuangan tanpa henti-henti. Angin tak dapat membaca, angin tak dapat menulis, nggak sekolah. Ya, palingnya gini lah. Mungkin dari tanggung juga gitu kan. Dari pengalaman ya mungkin yang sudah berumur lebih. Ada nggak sih penyesalan? Kalian pernah gitu? Punya penyesalan nggak? Terus cara menebusnya tuh seperti apa? Boleh komen di IG-nya Feby. Ya, biar mungkin gue juga pengen tahu gitu. Iya. Oh, lu bro, lu harus begini solusinya, bro. Nanti gitu. bisa diterawang, bisa diramal sama Feby dari urat paha. Ya. Bro, mungkin lu kalau mau ada penyesalan lu boleh Gunung Kawi gitu. Nah, gue pernah kemarin ngapain? Tapi jadinya gagal. Jadi ternyata gue ke Gunung Kawe. Iyalah, salah gunung. Jadi jinnya jin-jinan gitu. Itu gunung kanan, gunung kiri. Jinin beneran. Belah sebelah kiri, sebelah kanan. Gunung Kawe. Iya, sebelah kiri, sebelah kanan. Kawe. Ya pokoknya Tangurus lah, tunggu komennya. Ya. Gini lu share dong Feb IG lo gitu. Karena ada juga di PDKT aja ya. Pasti ada di bawah ini pokoknya. Lo cari aja sendiri dah. Buku-buku di description ya. Pasti ada. Jangan lupa support kita juga tadi di traktirnya. Boleh di like PDKT. Boleh kopi, gue nggak pernah kopi soalnya nih. Iya, boleh di share juga video kita ya. Gitu aja ya. Oke dah. Kita tunggu. Yuk kita balik ke mesin waktu. The Lemon. Paling bambu. Iya.